bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Jangan lihat itu dari negara, bisa nanya ke kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo guys, kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto. Tahu nggak, hari ini adalah tanggal 1 Juni, dimana Sobat Indonesia pasti akan mengetahui tanggal 1 Juni itu bertepatan hari lahir Pancasila. Tapi seberapa dalam nih kita memahami makna dari hari bersejarah ini? Teman-teman online, kita lihat yuk di belakang ini cuplikannya Pak Soekarno, Presiden kita, saat memproklamasikan, membacakan Pancasila. Saat itu momentumnya segimana, dan ini dia. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gimana nih para Gen Alpha, Gen Z, untuk memperingati Hari Pancasila tentunya harus dimaknai dalam hati bahwa kita adalah sebagai negarawan, sebagai warga negara yang mencintai tanah air. Kita harus flashback dan tidak melupakan sejarah. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang kuat dan tidak lupa dengan masa lalunya, yaitu perjuangan para pejuang kita. Mari kita mundur ke tahun 1945. Pada masa itu Indonesia belum merdeka. Jepang yang saat itu menjajah berjanji akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia. Sebagai langkah awal dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei 1945. Dan pada 1 Juni 1945, proklamator kita Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya berjudul Lahirnya Pancasila, yang berisi 5 dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Walaupun belum merdeka ya, karena kan merdeka itu 17 Agustus tahun 45. Di sini masih dalam proses persiapan dan sebagainya.
Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar negara kita, namun ada sedikit perubahan dalam perumusannya. Coba teman-teman pada hafal nggak nih Pancasila? Yuk kita ini Gen Alpha, Gen Z, pokoknya anak-anak muda ini harus memiliki jiwa kesatria, jiwa patriot. Sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana nih? Mohon maaf kalau ada yang nggak lancar ya. Tadi saya buru-buru. Pokoknya teman-teman online sahabat buka suara harus rajin-rajin deh untuk menghafal 5 poin Pancasila karena itu semuanya dasar dari berjalannya negara kita. Awalnya nih sejarahnya nih ya, rumusan pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun melalui musyawarah, rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mencerminkan keberagaman agama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia itu kan beragam-ragam agamanya, dan jadi kita coba bedah ya dari sisi Hari Pancasila itu apa maknanya ya, seperti itu. Dan pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya sebagai seorang penyandang disabilitas tentunya memiliki jiwa kesatria yang membela negara, bela bangsa, bela tanah air. Tentunya saya sebagai warga Jawa Barat, budakna Kang Dedi Bapak Aing, tentu harus memiliki rasa patriot. Saya pun cucu dari seorang tentara nasional Indonesia, suatu kebanggaan. Dan tentunya teman-teman semuanya jangan lupa ya kita sedikit menyinggung tentang 100 hari kerjanya Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Sudah mantap, sudah responnya sangat puas, kepuasan publik terhadap kepemimpinan masa Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Indeks kepuasannya di atas 90%. Wow, ini sangat luar biasa sekali dan harus terus berjuang. Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan, perjalanan masih panjang, 100 hari itu masih langkah awal, dan banyak kritikan-kritikan atau musuh-musuh di sekitar yang tidak suka dengan cara kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi. Sabar aja dulu Pak, pokoknya Bapak on the track aja, saya yakin Bapak pasti kuat dan memikirkan warga Jabar yang tentunya akan mendapatkan keberkahannya dan sesuai dengan apa yang visi misinya dari Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan. Dan selanjutnya, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga sebagai refleksi bagi kita semua, terutama generasi muda nih. Nih, para netizen nih, para sahabat online, kawan muda, seluruh lapisan usia manapun, terutama untuk generasi muda, harus tahu Pancasila, harus hafal ya. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dalam keberagaman, menjaga persatuan, dan menegakkan keadilan sosial. Sebagai generasi penerus, sudah saatnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Pancasila, mari kita jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita untuk Indonesia yang lebih baik, Jawa Barat istimewa, Jawa Barat inklusi, Indonesia emas, Indonesia inklusi, Indonesia emas 2045.
Hari ini 1 Juni 2025 kita memperingati hari lahir Pancasila. Dan inilah buka suara opini seorang penyandang disabilitas untuk kamu di hari Pancasila ini. Selamat sore. Sampurasun. Wilujeng sonten wargi Jabar. Sukses terus. Barak. Jangan sampai warga Jabar, anak-anak remajanya mantul, mantap betul. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, and share kalau kamu suka dengan konten penyandang disabilitas yang sedang belajar untuk mengembangkan kontennya dan terus memperbaiki arah kemana nih perpolitikan kita. Pokoknya ikuti terus kontennya sampai selesai ya. Dan nanti ada konten-konten baru berikutnya. Terus saksikan di channel Buka Suara atau channelnya Zulhamka. Bisa follow IG-nya juga, Zulhamka Julianto Kadir. Pokoknya searching aja nama Zulhamka. Itu follow. Subscribe. Jangan lupa kita nikmati hari ini dengan penuh senyuman.